Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cipatat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing dan yang mengikuti kebaktian secara online. Sebelum ibadah kita dimulai, akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat. Warta jemaat Minggu tanggal 26 April 2020. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan telah menghimbau agar kebaktian-kebaktian di rumah masing-masing tetap dilaksanakan sampai pada akhir bulan Mei 2020. Untuk itu, mulai Minggu tanggal 26 April 2020, Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cipatat akan melaksanakan kebaktian Minggu secara daring atau online, dan warga jemaat dapat mengaksesnya melalui media Facebook, YouTube, dan WA Group Jemaat. Majelis Jemaat menghimbau agar warga jemaat dapat melaksanakan secara baik di rumah masing-masing. Dalam melaksanakan kebaktian, warga jemaat akan menghimpun persembahan sebagai wujud iman dan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam rangka menopang pelayanan gereja. Persembahan yang akan dihimpun akan dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dapat diserahkan dengan cara: pertama, saudara menyerahkan secara langsung kepada bendahara majelis jemaat setiap minggu pukul 12 sampai 15 WIB di gereja. Dan juga saudara dapat menyerahkannya melalui penatua majelis jemaat yang bertugas mengunjungi rumah-rumah warga jemaat untuk menghimpun persembahan setiap minggu setelah selesai ibadah online atau jam 12 sampai 15 WIB. Saudara-saudari juga dapat mengirim persembahan tersebut via transfer ke bank ke nomor rekening Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cipatat. Berikutnya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada warga jemaat yang merayakannya di minggu ini. Kiranya kasih sayang dan berkat Allah Bapa senantiasa berlimpah dalam kehidupan saudara-saudari. Demikianlah informasi pokok-pokok warta jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cipatat. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Terima kasih. Dan kita mulai ibadah kita. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu Paskah yang ketiga ini, dengan tema berjumpa Kristus yang bangkit mengubah hidup, saudara-saudara kita tetap yakin bahwa sukacita dalam Yesus tidak bisa dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menjadi wabah pandemi menular bahkan mematikan pun tidak akan menghentikan sukacita kita, karena kemenangan telah kita miliki dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit untuk memberikan hidup dalam keselamatan dari Allah. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita menyanyikan puji-pujian dari Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan bait yang kedua, hari Minggu, hari yang Rasa bahagia
kebaktian saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 33 sampai 36. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarlah hukum Allah yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian perintah Allah yang tertulis di dalam hukumnya. Kembali kita memuji Tuhan dari perintah Kidung Jemaat nomor 255. Firman-Mu pegang selalu. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat menundukkan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan, karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendaknya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau saja aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanatkan, dalam dosa aku dikandung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik
sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku, dan dengarkanlah doaku. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian penyesalan jemaat dari PKJ nomor 46 bait 1 dari Penghubungan Duka Kelam. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yesus abadi kepunyaan
Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Sekalipun hari-hari ini kami masih mengalami pergumulan karena wabah pandemi COVID-19 virus corona yang melanda kehidupan kami, kehidupan masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia, kami tetap bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan selalu memberikan cita kasih-Mu, kekuatan dan pengharapan bagi kami. Dan kami berterima kasih ketika Allah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk saling menyapa melalui media sosial ini, melaksanakan kebaktian online kami di rumah masing-masing. Kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi kami, bagi keluarga kami, bagi jemaat GKP Cipatat, bahkan bagi semua orang. Dan saat ini Tuhan, dalam kebaktian online kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu selalu menjadi berita bagi kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami mohon agar Tuhan Yesus berkenan mengaruniakan kuasa Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, juga umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang telah membuka hati dan pikiran mereka, bahkan memberi hidup mereka untuk melakukan kebenaran. Kiranya kuasa Roh Allah menuntut mereka, menuntut kami semua, agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Kami lakukan dengan rasa syukur dan sukacita, dengan pengharapan, karena kami percaya ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan, kami akan diberkati dan kami pun mampu untuk memberkati orang lain. Berfirmanlah kepada kami yang Kristus, kami telah siap sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Engkau saja sang firman yang hidup itu, kami sudah berdoa, memohon dan menyerahkan pelayanan firman saat ini. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pembacaan Alkitab kita di Minggu Paskah yang ketiga ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Mari kita menyimak kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Yesus menampakkan diri ke jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi lima kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbuka mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidup beriman hari lepas hari. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu Paskah yang ketiga. Saya bersyukur dapat menyapa saudara-saudari warga jemaat GKP Jemaat Cipatat, meskipun hanya melalui media sosial ini. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudari tetap berada dalam keadaan sehat, tetap waspada, semangat, dan selalu berpikir positif. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau memulai renungan pada hari Minggu ini dengan mengajak saudara-saudari untuk mengingat dua orang tokoh di dalam Alkitab yang tentunya cukup terkenal. Sebagai orang Kristen kita sudah pernah mendengar kisah hidup mereka, terutama kisah perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Tokoh yang pertama yaitu Sakeus. Kita tahu bahwa Sakeus adalah seorang pemungut cukai atau penagih pajak yang dalam pandangan orang Israel di masa itu dia adalah orang yang bijak, memihak pada pemerintah Romawi, dianggap penjajah. Ia juga dicap sebagai orang yang senang memperkaya diri sendiri karena ia suka menagih pajak dengan tarif yang tidak sesuai. Namun menariknya, Sakeus yang seperti itu pernah mempunyai pengalaman berjumpa secara langsung dengan Yesus. Perjumpaannya dengan Yesus itu membuat dia mengalami perubahan dari Sakeus yang suka memeras menjadi Sakeus yang penuh kasih. Perubahan terjadi dalam diri Sakeus bukan sekadar perkataan di bibir saja, tetapi ia menunjukkan itu secara nyata dengan cara memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Bahkan ia berusaha memenuhi hukum Taurat dengan mengembalikan denda 4 kali lipat. Sakeus berjumpa secara langsung, secara fisik dengan Tuhan Yesus, dan perjumpaan itu membuat ia mengalami transformasi. Tokoh yang kedua selain Sakeus adalah Paulus. Paulus adalah seorang Yahudi yang taat, yang tidak pernah punya pengalaman berjumpa secara langsung, secara fisik dengan Yesus. Kalau Sakeus berjumpa secara langsung dengan Yesus, secara fisik, mungkin dia pernah menyentuh Yesus. Paulus tidak. Paulus tidak pernah punya pengalaman berjumpa secara langsung dengan Yesus. Namun ia merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dirinya. Paulus sering mendengar cerita tentang Yesus dan aksinya. Ia pernah begitu membenci Yesus dan murid-muridnya. Namun ketika ia berjumpa dengan Yesus, walaupun berjumpa hanya lewat suara, ketika Tuhan Yesus bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Perjumpaan dengan suara yang dahsyat itu dapat membuat Paulus bertobat
dan menjadi pekabar Injil, bahkan ia menjadi tokoh yang mendunia. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun di dalam Alkitab banyak sekali tokoh yang menginspirasi kita, tapi dua tokoh di atas, contoh kehidupan dua tokoh yang saya angkat pada renungan hari ini, mau menguatkan saudara dan saya bahwa ternyata perubahan hidup itu dapat lahir dari perjumpaan, atau dengan kata lain melalui perjumpaan seseorang dapat mengalami perubahan hidup. Dan nilai ini pun tergambar jelas dalam pembacaan Alkitab kita saat ini. Sebuah perjumpaan yang dialami oleh dua orang murid Yesus yang sedang menempuh perjalanan ke sebuah desa bernama Emmaus. Ada beberapa hal inti dalam kisah ini yang sangat baik untuk kita refleksikan. Yang pertama, saudara-saudari, kita mulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa mereka harus pergi ke kampung Emmaus? Mengapa mereka harus meninggalkan Yerusalem? Saudara-saudariku, memang dua orang murid ini pulang kampung. Tetapi kepulangan mereka ke kampung sesungguhnya dipenuhi oleh banyak sekali pertanyaan dan kesedihan. Walaupun mereka telah mendengar bahwa kubur Kristus kosong, tetapi mereka masih tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Hati mereka juga masih berat karena iman mereka akan Kristus seolah-olah menjadi sia-sia. Ketika dalam perjalanan kedua orang murid itu bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, dan dalam suasana percakapan itu datanglah Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Namun mereka tidak mengenalinya karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Itulah mengapa mereka menganggap Yesus sebagai orang asing. Dalam situasi kondisi tidak mengenal Yesus itu, terjadilah percakapan di antara mereka. Yesus memulai percakapan dengan mereka dan bertanya apa yang sedang mereka percakapkan. Dan dalam kesedihan yang mendalam mereka menceritakan tentang Yesus yang mereka cintai itu. Dan setelah mereka menceritakan semuanya, menumpahkan segala asa dan rasa mereka, Tuhan Yesus merespon dengan memberikan pengajaran kepada mereka. Dan ketika mereka mendengar pengajaran Yesus, hati mereka berkobar-kobar, tetapi mereka masih belum mengenal Yesus. Karena percakapan dengan Yesus membuat hati mereka berkobar-kobar, dan karena hari juga telah menjelang malam, maka mereka mendesak Yesus, meminta Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan dalam suasana persekutuan, dalam suasana kebersamaan dengan Yesus, ketika mereka duduk makan, maka Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan pada saat itulah dua orang murid itu mengenali Yesus. Namun ketika mereka mengenali Yesus, Yesus lihat dari mereka. Yesus tidak ada lagi di antara mereka, dan mereka pun menyadari bahwa hati mereka telah berkobar-kobar pada saat Yesus mengajarkan mereka tentang kebenaran. Setelah mereka mendapatkan pengalaman perjumpaan dengan Yesus, maka kedua murid itu bergegas kembali ke Yerusalem. Dan mereka menceritakan perjumpaan mereka dengan Yesus kepada murid-murid yang lain. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus menjadi warna sukacita yang menguatkan mereka dan mengubah cara mereka berpikir dan merasa. Bahkan perjumpaan dengan Yesus mengobarkan semangat dalam diri mereka untuk kembali ke Yerusalem dan bersaksi tentang Yesus yang telah bangkit itu. Dari kisah perjumpaan yang sangat indah ini, saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yang kiranya dapat menjadi titik-titik pijakan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, saudara-saudariku, ternyata perubahan hidup dapat lahir dari perjumpaan yang penuh keraguan dan ketidakpengertian. Kita seringkali mendengar orang berkata, kalau mau berjumpa dengan Tuhan jangan ragu. Kalau mau berjumpa dengan Tuhan harus mengerti dulu dan lain sebagainya. Tapi kisah hari ini justru menunjukkan sudut pandang yang lain, bahwa perjumpaan dengan Yesus dimulai dari keraguan-raguan dan ketidakpengertian. Kedua murid ini berjalan dalam keraguan, mereka berjalan dalam ketidakpengertian. Dan situasi kondisi yang dialami dua orang murid ini juga merupakan perjalanan hidup dan iman kita, yang harus diakui seringkali diisi dengan warna keraguan dan ketidakpengertian. Hidup kita sering diwarnai oleh keputusasaan dan kesedihan. Namun di tengah segala situasi dan kondisi seperti itu, Kristus hadir. Kristus hadir setiap saat
perjalanan kehidupan kita. Ini artinya, saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak akan pernah melihat pelangi kalau tidak merasakan lebih dulu apa itu hujan. Kita juga tidak akan pernah merasakan apa artinya sehat kalau kita tidak pernah sakit. Kita tidak akan pernah merasakan senang kalau kita tidak pernah sedih terlebih dulu. Kita tidak akan pernah merasakan apa artinya menjadi yakin kalau kita tidak pernah ragu. Kita tidak akan pernah mendapatkan pengertian kalau kita tidak berada dalam ketidakmengertian. Dan kita tidak pernah merasakan apa artinya dihibur kalau saudara-saudari dan saya tidak pernah mengalami rasa duka. Artinya bahwa ada masa transisi dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia. Dan masa transisi itu kadang melahirkan ketidaknyamanan. Namun percayalah, kita tidak akan pernah sendiri dalam kehidupan ini. Dalam setiap masa transisi di perjalanan kehidupan kita. Dan terutama dalam berbagai duka yang kita alami. Percayalah, Kristus memenuhi janjinya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang kedua, saudara, firman Tuhan saat ini mengajak saudara-saudari dan saya untuk berefleksi bahwa perubahan hidup lahir dari perjumpaan yang diisi dengan percakapan. Sama seperti dua orang murid yang tidak mengenali Yesus yang berjalan dengan mereka. Sering kali kita pun tidak mengenali Yesus yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Di satu sisi kita dipenuhi dengan kasih akan Yesus, namun di saat yang bersamaan kita pun ragu akan kehadiran Kristus. Seolah-olah akal dan hati kita tertutup untuk mengenal Yesus. Dan itulah yang membuat dua orang murid itu memandang Yesus sebagai orang asing. Dan terkadang keputusasaan dan kesedihan yang melahirkan keraguan dan ketidakmengertian berpotensi membuat kita menjadikan Tuhan seolah-olah seperti orang asing bagi kita. Namun di tengah situasi dan kondisi ini, Yesus yang dikenali sebagai orang asing itu justru menampilkan sebuah jalan keluar yang dapat mengatasi keraguan dan ketidakmengertian mereka, yakni dengan cara menjadi kawan seperjalanan mereka yang bercakap-cakap dan berdialog dengan mereka. Saya ingat perkataan Pendeta Dr. Yosef Prasetya, perjalanan dalam duka, dalam kesedihan memang akan lebih ringan dilakoni ketika kita punya seseorang yang menjadi kawan seperjalanan sekalipun dia adalah seorang asing. Dan apa yang Yesus lakukan bersama dua orang murid ini sangat menarik. Ternyata keraguan dan ketidakmengertian dapat diatasi dengan jalan percakapan. Percakapan itu mengatasi banyak hal negatif dalam kehidupan ini, termasuk keraguan dan ketidakmengertian. Bercakap-cakap dapat meruntuhkan segala prasangka negatif dalam kehidupan kita. Kita berdialog dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam semesta, dan semua itu dapat menghadirkan damai di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan segala tindakan serta laku hidup kita. Bahkan kita dapat berdialog dengan diri kita sendiri. Jadi firman Tuhan saat ini mau mengingatkan saudara, jangan pernah takut bercakap-cakap, jangan menjadi manusia yang selalu merasa benar dan nyaman sendiri dengan pikiran, perasaan, dan pengalaman kita. Tetapi sebaliknya, jadilah pribadi yang berani bertatap muka, bercakap-cakap dengan orang lain, berani terbuka, berani menerima perbedaan, berani berdiskusi, berani bertanya, dan berani menjawab. Dan inilah tanda seseorang yang telah mengalami perubahan dan pembaruan hidup. Percakapan dua orang murid dengan Yesus, sekalipun Yesus masih dipandang sebagai orang asing, ternyata dapat membuat pikiran dan rasa mereka tercerahkan. Pikiran dan rasa yang tercerahkan pasti akan membuat orang berani melakukan tindakan spektakuler dalam hidupnya. Pikiran dan rasa yang tercerahkan oleh Yesus yang bangkit itu membuat mereka melepaskan segala kedukaan mereka dan membangkitkan semangat dalam hati mereka untuk kembali ke Yerusalem mewartakan kasih Yesus. Yang ketiga, perubahan hidup itu juga dapat lahir dari perjumpaan, dan perjumpaan dapat membuat orang berani hidup berbeda. Dari hal yang ketiga yang terjadi dalam diri dua orang murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus adalah bahwa setelah mereka berjumpa dengan Yesus, hidup mereka berubah. Hidup mereka tidak lagi sama seperti kehidupan sebelumnya. Mereka tidak lagi hidup dalam keraguan dan ketidakmengertian berkepanjangan, tetapi sebaliknya mereka memiliki pengertian, mereka mendapatkan pencerahan dan semangat mereka berkobar untuk terus berkarya. Begitu berjumpa dengan Yesus, segala keraguan dan ketidakmengertian
luntur. Karena perjumpaan dengan Yesus tidak hanya menyentuh pikiran saja, tetapi juga menyentuh rasa dan hati. Dan biasanya kalau sudah kena pas di hati, maka seseorang tidak akan melepaskan apa yang membuat ia jatuh hati. Tetapi sebaliknya hatinya akan berkobar dan bersemangat, dan itulah yang disebut cinta. Dan cinta akan Yesus pasti akan melahirkan perubahan total, dan kita dapat melihat buahnya. Saudara-saudari, peristiwa kebangkitan dan perjumpaan Yesus dengan dua orang dalam perjalanan ke Emmaus menolong kita memaknai bahwa Tuhan hadir di tengah keraguan dan ketidakmengertian melalui jalan percakapan, yang menghadirkan diri sebagai kawan seperjalanan yang bercakap-cakap dengan kita. Ia pun menjadi sumber pencerahan dalam keyakinan kita yang melahirkan perubahan hidup. Lalu pertanyaannya, bagaimana, di mana, dan kapan kita dapat berjumpa dengan Yesus? Kita dapat berjumpa dengan Yesus setiap hari, mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu nanti, dalam berbagai musim panas atau hujan, dalam berbagai kesempatan, di setiap tempat gereja atau rumah, dalam berbagai wajah manusia, dalam berbagai tindakan cinta kasih dan kebaikan, dalam berbagai peristiwa suka maupun duka. Kita dapat berjumpa dengan Yesus seperti Sakeus yang sedang berada di atas pohon. Kita dapat berjumpa dengan Yesus seperti Saulus yang sedang mengendarai kuda. Kita juga dapat berjumpa dengan Yesus di tengah-tengah perjalanan pulang kampung, seperti dua orang murid Yesus yang menempuh perjalanan ke kampung Emmaus. Dan kita pun dapat berjumpa dengan Yesus di tengah pandemi COVID-19, virus corona hari-hari ini. Harus kita akui bahwa pandemi ini membuat kita resah, kita gelisah, kita panik, kita takut terinfeksi dan lain-lain. Mungkin kita sudah mulai mengalami situasi kondisi seperti murid Yesus. Kita mulai ragu dengan iman kita karena ketidakmengertian kita atas segala hal yang kita alami saat ini. Namun di tengah-tengah segala situasi dan kondisi ini, percayalah, Kristus hadir. Kristus hadir dalam segala hal yang kita lakukan. Kristus hadir dalam kegiatan ibadah kita di rumah. Kristus hadir ketika kita bekerja di rumah kita masing-masing. Kristus hadir dalam segala upaya kita bertahan hidup saat ini. Kristus hadir dalam segala perkara hidup kita dan menyapa, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perubahan hidup dapat lahir dari perjumpaan, atau dengan kata lain, melalui perjumpaan dengan Yesus, seseorang dapat mengalami perubahan hidup. Amin. Sejak Yesus di hatimu,
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman melalui pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilakan dulu. Saudara saudara yang kasih, marilah kita memperlihatkan hati, kita akan bersyafaat dan kita mengakhiri dua syafaat dengan mengucapkan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang mengambil hadirat-Mu ya Allah. Di Minggu Paskah yang ketiga ini kami tetap merasakan sukacita, kemenangan dan pengharapan yang telah Tuhan Yesus hadirkan dalam hidup kami. Melalui kebangkitan-Mu yang telah mengalahkan maut dan melawan dosa, serta memberikan kehidupan yang baru dan kekal bagi kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tetap setia dan baik terhadap kami. Engkau tetap memberkati dan menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bersama dengan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Bahkan kami bersyukur ketika Tuhan berkenan untuk terus memberkati persekutuan gereja Tuhan, gereja Kristen Pasundan Jemaat Cipatat. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan rasa syukur kami yang tak tertinggal kepada-Mu, karena kasih-Mu menguatkan kami, sehingga kami boleh saling menyapa, walaupun melalui media sosial. Kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Tapi kami percaya bahwa kasih dan cinta Tuhan selalu dapat kami rasakan dimanapun dan bagaimanapun situasi kondisi kehidupan kami. Saat ini ya Allah, dalam kehendak hati kami mau bersyafaat. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa, negara kami, masyarakat, bahkan dunia ini yang tengah bersama-sama bergumul menghadapi pandemi COVID-19 virus corona, yang membuat kami harus merasakan betapa kami terbatas sebagai manusia di hadapan Tuhan dan sesama, bahkan di tengah-tengah alam semesta kami. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, mengupayakan apa yang baik dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati para pemimpin bangsa negara kami, agar mereka dapat mengupayakan hal-hal yang baik untuk dapat menanggulangi berbagai pergumulan karena virus corona ini. Ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu mendoakan sesama kami, terutama mereka yang bergumul karena kami dengar mereka telah terinfeksi COVID-19, mereka yang berduka karena kehilangan sanak saudara mereka, mereka yang berjuang untuk sembuh, mereka yang berada dalam berbagai pergumulan. Bahkan kami mau berdoa bagi setiap kami yang berjuang untuk tetap dapat bertahan hidup di tengah situasi kondisi yang pelik ini. Bahkan kami yang merasakan kehilangan pekerjaan, kami yang merasakan begitu terengah-engah untuk dapat mencukupkan kebutuhan hidup kami setiap hari. Biarlah Tuhan memberikan kami pengharapan untuk dapat mencari jalan keluar dengan pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan akan menjadikan gereja dan orang-orang percaya saluran berkat yang dapat berbagi kasih terhadap sesama kami. Kami tidak serahkan dan hidup mementingkan diri sendiri, tapi kiranya melalui peristiwa dan pergumulan ini, kami bersama-sama dapat saling menolong, saling mendoakan, dan berbuat kasih terhadap sesama kami. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan berbagai upaya, berbagai hal yang dilakukan oleh para medis, oleh pemerintah, oleh setiap orang yang Tuhan utus untuk dapat bersama-sama dengan kami menangani persoalan-persoalan ini. Biar gereja Tuhan juga melalui pelayan-pelayan dapat terus bersemangat untuk melayani umat Tuhan, sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi biarlah kasih Tuhan yang menguatkan kami, agar kami dapat terus berjuang memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh umat Tuhan, bagi seluruh warga jemaat dimanapun mereka hidup dan berada saat ini. Kami datang kepada-Mu Tuhan,
kami tetap berdoa untuk menghidupkan persekutuan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cipatat. Kami berdoa untuk majelis jemaat, kami berdoa untuk PPJ, kami berdoa untuk tim pembangunan pastori yang terus-menerus bekerja sampai hari ini. Kami mau menyerahkan segala upaya dan usaha kami untuk pembangunan pastori yang sedang berjalan. Kiranya Allah berkenan untuk memberkati agar semua proses dapat berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat. Kami mengingat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, agar mereka tetap hidup dalam semangat dan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang berusaha berat, mereka yang merasakan hidup berkekurangan. Kiranya cinta kasih Tuhan mencukupkan mereka dan memberikan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi setiap warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran di minggu ini, mereka yang bersyukur juga untuk ulang tahun pernikahan. Kiranya Allah berkenan untuk menambah hikmah, memberikan sukacita damai sejahtera dan mengaruniakan berkat di dalam hidup mereka. Agar usia kelahiran mereka yang baru, usia pernikahan mereka yang baru, mereka semakin menjadi pribadi yang bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan melalui setiap pikiran mereka, perkataan dan laku hidup mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, kami juga menyerahkan segala mimpi, cita-cita kami, harapan-harapan hidup kami di tengah ketidakpastian karena pergumulan yang kami hadapi bersama saat ini. Kiranya kami tetap menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan, kami terus berpikir positif dan kami tetap bersukacita karena Kristus telah bangkit untuk mengalahkan dosa dan maut, memberikan kehidupan yang baru kepada kami. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kami serahkan doa kami kepada-Mu dan kami percaya Tuhan akan menjawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami yakin kehendak Tuhan itu selalu menjadi kehendak yang terbaik dalam setiap perjalanan kehidupan anak-anak manusia. Di dalam Kristus Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan kami mau mengakhiri doa kami yang jauh dari sempurna ini dengan bersama-sama merendahkan hati dan bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan datang memberikan persembahan syukur. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah menunjukkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan guna pelayanan kasih dan keadilan sambil mengingat firman Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memberikan persembahan syukur dengan diiringi nyanyian jemaat, nyanyian rohani persembahanku. Kepadamu
kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Yesus Kristus membuat hidup kami berarti kembali. Terimalah persembahan kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bersama sesama kami untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah kehidupan kami sehingga melaluinya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan diselamatkan. Ajarlah kami agar di tengah situasi dan kondisi wabah pandemi ini kami tidak hidup egois, tetapi kami belajar menyatakan kasih terhadap sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudariku yang terkasih, bersama Tuhan Yesus kita hadapi segala perkara. Tuhan akan memberi kita kekuatan, dan oleh karena itu jangan takut, sebab perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit telah membawa perubahan dalam cara pikir, kata, dan laku hidup kita. Di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 virus corona ini, tetaplah bersyukur, bersukacita, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Percayalah, Ia senantiasa memampukan kita menghadapi hari ini, dan Ia akan selalu beserta dengan kita di masa depan, karena Ia setia dan Maha Kasih.
kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpah saudara sekalian dari sekarang dan